Di situ Bu Siti, ini sedikit ada gambar, kita simak bersama pemirsa di layar kaca. Ini adalah iring-iringan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala yang bergerak dari Teku Umar ke kantor KPU Pusat. Dan mereka menggunakan sepeda ontel dan juga diiringi oleh 200 pesepeda ontel lainnya. Kita bisa pastikan suasana di wilayah Menteng, Jakarta Pusat itu akan sangat-sangat padat ya. Jadi mungkin ini juga bisa sekaligus memberikan informasi kepada Anda yang akan melalui wilayah ini, mungkin bisa mencari jalan alternatif karena semuanya tumpah ruah di jalan sekarang. Ya, tidak tampak begitu jelas di mana Jokowi dan JK. Tapi kami mendapatkan informasi memang mereka menggunakan sepeda ontel menuju kantor KPU Pusat di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Tidak jauh sebenarnya dari kediaman Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, sudah terlihat. Dan Joko Widodo menjabat juga, saat ini sedang cuti, tapi menjabat juga sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan memang sudah ada kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta setiap hari Jumat, PNS di kalangan Pemprov DKI Jakarta tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan bermotor pribadi. Dan Jokowi juga melakukan sejak saat itu, yakni menaiki sepeda ke kantornya setiap hari Jumat dari kediaman dinasnya di Taman Suropati. Jadi menggoes sepeda bukan hal baru bagi Joko Widodo. Dan pada saat pemilu Kada DKI Jakarta lalu, Joko Widodo juga menggunakan cara yang unik, datang ke KPU bersama Ahok menggunakan Kopaja. Sekarang naik sepeda, agak turun ya dari roda banyak jadi roda 2 gitu ya. Tapi semoga tidak ada arti apapun, artinya hanya menunjukkan bahwa ia apa simbol sebenarnya dari hal-hal seperti ini yang dilakukan Jokowi, Bu Siti? Kesederhanaan. Kesederhanaan, itu yang ingin ditampilkan Jokowi. Kebersahajaan. Jadi Jokowi ini pandai sekali untuk punya empati, Mbak. Kita harapkan memang pemimpin itu ya yang punya empati. Jadi kita di Pilpres itu bukan sedang memilih penguasa. Penguasa sering-seringnya lupa karena elitis ya, elitis sekali semua kebijakan pendekatannya. Tapi pemimpin itu apalagi dalam keadaan kita seperti ini, itu biasanya empati itu yang kita harapkan. Dengan empati itu tentunya direfleksikan. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan harus ada revolusi mindset kita, mental kita, inilah salah satu bagian yang memulai gitu ya. Pak Jokowi ingin mengenalkan bahwa kita memang harus mengubah cara pandang kita, cara orientasi kita luruskan mindset kita supaya lebih positif. Oleh karena itu, perilaku ini yang direfleksikan oleh Pak Jokowi bahwa pemimpin itu adalah teladan. Bahwa ini menggunakan sepeda, sebelumnya menggunakan Kopaja itu adalah simbol bahwa kita sama kok gitu ya. Iya, jadi sebenarnya menyadari betul bahwa Indonesia ini negara berkembang yang sedang mendapatkan musibah yang namanya bencana korupsi. Oleh karena itu, untuk memotong mata rantai korupsi tadi itu, jangan hidup hedonis. Dengan hidup bermewah-mewah. Kalau pejabat itu identik dengan kemewahan, mobil yang sangat mewah, yang sangat bagus, dan lalu masyarakat itu merasa senjang dengan baju yang hanya putih dipakai gitu ya. Itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya pemimpin yang seperti itu merasa merasakan, saya sebagai calon pemimpin, saya tidak punya jarak apapun dengan baju yang saya pakai. Dan jangan lupa, Pak Prabowo juga pakai baju yang sama, coklat, yang sederhana seperti itu. Meskipun yang bersangkutan juga kaya, gitu. Nah, ini yang harus dikompetisikan, tidak sekedar bajunya, tapi substansinya. Bahwa akhirnya sekarang mereka capres, cawapres itu sekarang sedang
tahu betul marketnya seperti apa, kemudian yang sedang dicari oleh rakyat seperti apa gitu Bu Siti. Makanya mereka berusaha menampilkan kesederhanaan sebanyak mungkin. Iya, itu sangat tergantung yang bersangkutan. Jadi bukan tidak banyak juga. Maksud saya banyak, sebagian besar dari pilkada itu justru tidak banyak calon-calon kepala daerah yang ingin kepilih itu malah menunjukkan pola hidup yang hedonis, yang membayar rakyat untuk katakan menerobos agar mereka mendukung, itu banyak sekali. Nah, ini yang harus dikasih contoh di level nasional, bahwa Pilpres ini betul-betul mampu nantinya menjadi langkah awal kita memutus mata rantai money politics, politik uang gitu ya. Dan jangan menggerakkan massa dan memberikan uang receh seperti yang terjadi di pemilu legislatif 9 April yang lalu. Itu jangan terjadi lagi. Kalau di 9 Juli masih terjadi seperti ini, calon presiden, calon wakil presiden menyawer, membuang uang banyak seperti itu, lalu hanya sekedar minta dukungan, jangan dipilih menurut saya. Ada calon presiden dan wakil seperti itu, jangan dipilih karena ini serius sekali. Jadi kalau memang ini motivasinya ya, Pak Jokowi ingin melakukan revolusi mental secara serius dan ada komitmen konsistensi yang serius, menurut saya ini langkah awal kita untuk bagaimana kita menyaksikan pemimpin yang sederhana, pemimpin yang bersahaja, dan pemimpin yang punya kapasitas untuk, karena empatinya tadi itu, mengeksekusi program-program yang sangat pro rakyat. Itu yang kita harapkan. Jadi kesejahteraan rakyat itu dinomorsatukan ketimbang kesejahteraan para elit, apalagi dirinya, kan itu. Jadi ini yang kita harapkan dari munculnya seorang Pak Jokowi nanti, dengan semua katakan kelebihan dan kekurangan Pak Jokowi dan semua kelebihan dan kekurangan Pak Yusuf Kalla. Kita harapkan itu bisa saling harus bisa ya, mau tidak mau ya. Iya, karena itu sudah menjadi ikon. Iya. Dia sudah menjadi menjadikan isu itu ikon ya. Ikon itu yang harus terus dirawat gitu sampai 9 Juli yang akan datang, dan ditunjukkan ketika pelantikan dia seperti itu lagi, seperti yang di DKI Jakarta, sehingga masyarakat paling tidak merasa lega. Hatinya lega kan gitulah. Itu yang kita harapkan nantinya, munculnya pola baru dalam suksesi kepemimpinan kita yang jauh dari hingar-bingar dan nuansa hedonis ya, nuansa yang sangat elitis gitu, dikembalikan ke suasana yang sangat bottom up, yang sangat dari rakyat gitu ya, oleh rakyat untuk rakyat. Nah, ini yang ikonnya di situ sebenarnya. Ya.